Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan beberapa orang kelompok kami, yaitu kelompok 5. Pertama itu Alif Rahmatullah Akbar Sofi, yang kedua Grace Dirin, yang ketiga Vika Masela, yang keempat Wahidatul Himamah, dan yang terakhir saya sendiri Taufik Rahman. Di dalam video ini akan memaparkan sebuah video konseling gizi antara pasien obesitas dan konselor gizinya. Awal mulanya yang pertama itu ada seorang pasien obesitas yang ingin berkonsultasi dengan konselor gizi, akan tetapi karena kondisi yang saat ini belum memungkinkan karena pandemi COVID-19, jadi mereka harus melakukan konsultasi secara online menggunakan aplikasi Zoom. Berikut adalah videonya, check it out. Iya, halo, selamat malam Bapak. Malam Ibu. Iya, selamat datang di konsultasi online Klinik Harapan Bunda. Ya, maaf ya Bapak sebelumnya karena konsultasinya kita adakan secara online karena klinik kami tidak bisa menerima konsultasi secara offline. Perkenalkan, saya Grace Dirin sebagai ahli gizi di sini. Sebelumnya Bapak dengan Bapak siapa ya? Saya Bapak Bobi, Bu. Dengan Bapak Bobi. Bapak Bobi. Ada yang bisa saya bantu Bapak? Ya, jadi gini Bu, saya nih gimana ya, berat badannya tuh berlebih Bu. Jadi berat badan saya tuh sering banget naik gitu. Jadi tujuan saya konsultasi ini untuk gimana ya, mengubah lifestyle saya Bu gitu. Jadi pengen jadi lebih baik lagi, pengen tambah sehat gitu Bu. Oh iya, jadi Bapak di sini itu lebih ingin mendapatkan tips untuk mengubah pola hidup Bapak menjadi lebih baik lagi ya Pak ya? Ya, iya Bu, bener banget. Kira-kira Ibu bisa bantu saya nggak sih? Bisa ngasih tips gitu? Iya bisa tentunya Bapak. Kalau boleh saya tahu jenis makanan sehari-hari yang Bapak konsumsi, Bapak lebih suka mengkonsumsi makanan seperti apa ya? Waduh, kalau untuk itu sendiri sih Bu, jujur-jujur aja ya. Saya tuh konsumsinya bisa dibilang buruk banget Bu. Ya semacam fast food gitu, junk food kayak mie instan, gitu-gitulah Bu pokoknya. Kayak gorengan gitu-gitu. Intinya yang kasarnya nggak baik lah untuk kesehatan Bu. Oke. Terus apakah ada masalah lain Bapak yang mau disampaikan? Gimana ya Bu? Kalau ke saya tuh sering kalau makan tuh makannya porsinya banyak gitu Bu. Terus soalnya nafsu makan saya tuh besar banget gitu. Jadi eh, saya makannya tuh berlebih dari kebutuhan tubuh saya tentunya Bu. Terus lagi meskipun udah makan tuh saya sering ngemil Bu. Ngemil yang manis-manis juga tuh saya suka banget cemilan-cemilan manis gitu Bu. Jadi kayak biskuit gitu-gitu juga saya suka. Eh, Padahal saya tuh habis makan gitu. Tetap aja saya tetap ngemil gitu Bu. Apalagi emang ada cemilan favorit saya gitu. Jadi gitu sih Bu. Oh iya, kalau boleh saya tahu juga nih Pak, frekuensi makan dan jumlah porsi makan Bapak itu sehari berapa banyak ya Pak? Seperti makan besar atau makan cemilan juga nggak apa-apa Pak, kalau Bapak mau kasih tahu. Jadi kalau makan besarnya sendiri itu saya biasanya yang biasa banget, yang sering banget itu makannya 2 kali sehari, siang sama malam aja sih Bu. Kalau paginya tuh nggak makan besar, nggak makan nasi dan lauk-lauk gitu nggak. Tapi seringnya tuh makanan pasar, jajanan pasar gitu Bu. Jadi kalau pagi tuh sambil makan gorengan gitu-gitu sambil nonton TV gitu. Jadi kalau anunya itu makan besarnya itu siang sama malam doang. Itu masih diselingin cemilan lah beberapa kali Bu. Nggak terhitung lah. Kayaknya nggak konsisten juga, intinya sering banget lah cemilannya gitu.
Oke, baik, saya mengerti. Terus, apakah Bapak ada keluhan yang Bapak rasakan akibat dari pola makan Bapak seperti itu? Misalnya di bagian tubuh tertentu gitu, Bapak merasakan ada sakit atau kelainan gitu, Pak? Sakit ya Bu ya. Oh iya, kalau sakit sendiri saya tuh sering sakit di bagian lutut sih Bu. Terus sering juga kalau tuh sesak nafas gitu Bu. Kata istri saya juga sih kalau saya tidur tuh suka mendengkur gitu. Nah, terus juga sering sakit punggung gitu Bu. Gimana ya? Intinya kalau malam tuh susah tidur gitu Bu pokoknya. Kalau yang selain itu di lutut itu dari yang tadi saya sebutkan di awal gitu sih Bu. Apakah cuma segitu saja atau masih ada keluhan lagi, Pak, yang Bapak lupa mungkin? Hmm, Seingat saya yang saya alami itu doang sih Bu. Itu aja. Oke, baik, saya udah ngerti keluhan Bapak ya, sama kebiasaan makan Bapak. Sepertinya saya bisa, Pak, bantu Bapak memberikan tips untuk merubah pola hidup Bapak. Boleh banget Bu. Saya butuh banget tips saran-saran dari Ibu itu Bu. Butuh banget. Nah, sepertinya sih dari tadi saya dengar keluhan Bapak, masalah utama Bapak tuh di itu ya, sering mengkonsumsi makanan manis ya. Benar nggak Bapak? Bener banget Bu, bener. Nah, sebenarnya faktor kita sering mengkonsumsi makanan manis itu sendiri tuh ada banyak ya Pak ya. Salah satunya mungkin karena Bapak tadi bilang memang kesukaan Bapak ya makan makanan Ya, manis ya favorit Bapak. banget. Ya, Nah, favorit saya faktor banget manis-manis gitu Bu. faktor lainnya tuh bisa juga karena stres ataupun kurang tidur Bapak. Makanya Bapak seperti melampiaskan ke makanan-makanan manis gitu Bapak. Berarti gara-gara saya tidurnya juga agak teratur ya. Gitu. Ya Bapak, benar sekali. Ada lagi nggak Bu yang harus saya lakuin tuh apa gitu Bu? Mengatasinya tuh gimana? Ya, Bapak bisa sekali mengatasinya itu dengan cara sering mengkonsumsi air putih khususnya. Apakah Bapak selama ini konsumsi air putihnya sudah cukup? Air putih. Kurang sih Bu. Ya, malah saya suka minuman-minuman manis gitu Bu. Kalau bersoda kurang, tapi kalau yang manis cukup suka ya. Sering banget konsumsinya Bu. Minuman-minuman manis gitu. Nah, ya makanya Bapak sarankan untuk merubah pola hidup Bapak perlahan-lahan mulai dari sering mengkonsumsi air putih dan juga mengurangi asupan gula dan garam pada makanan ya Bapak ya. Hmm, ada lagi nggak Bu selain itu Bu? Selanjutnya di catatan saya Bapak ada keluhan sering sakit lutut ya Bapak ya. Ya benar Bu, benar banget. Nah, sering sakit lutut ini sesuai data saya bisa dikarenakan juga karena berat badan Bapak yang berlebih ya Pak ya atau kategori obesitas. Nah, jadi caranya bagaimana Bapak bisa banyak makanan, itu Bapak makan itu harus cukup mulai dari serat, karbohidrat, protein dan lemaknya ya Bapak ya. Kemudian yang paling penting adalah Bapak harus memperbaiki pola makan Bapak, pola istirahat, dan yang paling penting lagi Bapak harus sering melakukan aktivitas fisik Bapak ya, dengan olahraga Hmm, kecil-kecil gitu Bapak. baik Bu, baik. Ya, Olahraganya olahraganya kalau Bapak misalnya tidak punya alat olahraga di rumah itu tidak usah khawatir Bapak karena olahraga kecil-kecil itu bisa Bapak lakukan seperti misalnya Bapak jogging ya, jalan-jalan kecil atau lari-lari kecil Bapak sekitar perumahan atau lingkungan rumah Bapak itu sudah sangat bagus sekali kok Bapak. Ya sih Bu, saya cenderung malas untuk olahraga, malas banget sih. Gitu. Dan sekarang coba diubah pelan-pelan Bapak ya pola Iya hidupnya Bu, dan ya. pasti yang penting juga setelah kita merubah pola makan, juga pola hidup, Bapak juga jangan banyak pikiran, Bapak juga jangan banyak stres ya Bapak ya, karena kalau kita stres, kita banyak pikiran itu pasti kita akan mengalihkan ke banyak makan Bapak. Ya Bu, saya ngerti. Ntar
saya coba lakuin deh. Saya terapin apa yang Ibu sampaikan dari tadi. Ya, Bapak. Apakah ada yang mau dikeluhkan atau ditanyakan lagi, Bapak? Sementara itu aja sih, Bu. Ntar kalau ada lagi atau ada yang ingin saya konsultasikan lagi, saya akan hubungi Ibu lagi sih. Saya bakal hubungin Ibu terus. Ya. Baik, Bapak. Setelah konseling kali ini, kita lihat dulu perkembangan Bapak ya. Nanti minggu depan Bapak bisa konseling online lagi di layanan klinik kita ya, Bapak ya. Baik, Bu. Ya, baik. Terima kasih Selamat banyak, malam, Bu. Bapak. Ya, sama-sama, Bapak. Selamat malam. Selamat malam, Bapak. Sekian video konseling dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay!